Waktu yang paling mepet pun kalau masih ada dan masih butuh, kita berikan itu. Itu cara memahaminya. Nah, cuma jangan dipaksakan oleh kita kemudian meniru ini, karena bentuk makanan yang diberikan di masa Nabi atau orang Arab sampai dengan sekarang beda dengan kita saat ini. Jadi bentuk zakat fitri itu apa? Makanan dulu sini ya. Nah, untuk mencapai tujuan utama ini. Nah, sekarang kita rincikan, kita detilkan. Makanan di zaman Nabi apa bentuknya? Kurma. Sampai sekarang ya, sampai sekarang di masyarakat Arab. Yang paling pokok itu kurma, nanti ada gandum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wadwala wa ba'd. Hadirin sekalian, semoga malam ini Allah turunkan kemuliaan kepada kita semua, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menghadirkan karunia untuk senantiasa bertakarrub, karena kita tidak mengetahui di titik mana, kapan, dan di mana kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, semoga kita semua tanpa kecuali, termasuk pelaku maksiat, diberikan hidayah oleh Allah untuk bertobat. Kita menginginkan semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala tanpa mengecilkan siapapun dalam kehidupan ini. Termasuk orang yang belum beriman, kita doakan semoga beriman pada Allah Subhanahu wa taala sebelum wafat, sehingga tersertakan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini akan menjadi malam kedua terakhir dalam pertemuan kita, dan saya akan bagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, esensi akhir sebagai puncak dari perjuangan puasa kita, yang nanti akan mendapati rasa syukur yang sebagian telah kita uraikan kemarin, dan dengan itu diungkapkan dengan satu amalan, yang amalan itu memberikan pesan yang sangat penting. Ini yang akan kita bahas, yaitu esensi Idul Fitr. Esensi Idul Fitr dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Kita akan bahas malam ini tentang esensi Idul Fitr, ya, dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Pertama, apa itu fitrun? Sehingga sebelum Idul Fitri ada zakat fitri. Oke? Sebelum Idul Fitri ada zakat apa? Zakat fitri. Zakat fitri atau zakat fitrah? Fitrah. Yang fitrah angkat tangan. Yang fitri? Yang wallahu a'lam. Nah, kenapa disebut fitri, kenapa disebut fitrah, kita bahas sampai ketemu nanti di mana titik pemahamannya. Saya lebih senang kita memahami dibandingkan menghafalkannya, jadi mengerti maksudnya. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, asalnya kalau kita lihat dalam narasi hadis-hadis Nabi SAW, itu kalimatnya menggunakan fitri semua. Fitri semua. Ya. Zakatul fitri, zakatul fitri, zakatul fitri, dan tidak menemukan redaksi zakatul fitrah. Tapi bukan berarti salah, nanti kita akan lihat. Dan ini nanti akan terkorelasi dengan hari pertama di bulan Syawal. Ya, jadi kita puasa siam di bulan Ramadan. Kemudian kita tuntaskan ya di penghujungnya ini. Di selesai Ramadan, masuk Syawal kan? Nah. Tanggal pertamanya Syawal ini berarti sudah bulan baru, di hari baru, di waktu yang baru. Sudah tidak Ramadan lagi. Tas ya? Sudah tidak Ramadan lagi. Boleh makan nggak? Boleh ya? Boleh. Baik. Boleh makan. Berarti kalau kita makan sahur sebelum subuh, misalnya kan? Makan sahur. Nah, kalau sudah Idul Fitri setelah subuh, boleh nggak makan? Boleh ya? Sarapan boleh lagi? Nah, makanan pertama yang kita makan di waktu awal itu setelah fajar ya, bukan saat sebelum fajar. Nah, itu disebut fitrun namanya asalnya. Ya. Kalau menunya kita jadikan beragam, kemudian agak dekat ke arah sekitar mau syuruk tuh ya, jam 6, jam 7 kitaran itu, sebelum masuk ke pertengahan duha, itu menjadi futur namanya. Ya. Futur. Bukan pakai tak. Kalau pakai tak galau. Saya sedang futur, galau. Ya, tapi kalau saya futur, lapar. Ya.
Saya galau karena lapar, ana futur-futur. Lihat sini. Ya, asalnya teman-teman sekalian, ini dari aftara yuftiru atau fatara yafturu itu punya dua arti utama. Satu, ya, ini menunjuk pada aspek materi fisikal yang berarti tadi makan, ya, secara jasmani. Saya ulang lagi, berarti yang tadinya saat Ramadan kita nggak makan, sekarang boleh makan lagi ya? Kembali lagi makan kan? Kembali ke asal kan? Kembali ke asal dalam bahasa Arab disebut id namanya. Nggak pakai o. Oh, ini id. Id, gini. Dari kata ada ya'udu. Ya, ada ya'udu. Kembali ke asal. Tempat kita pulang disebut ma'ad, akhirat. Ya, janji Allah yang mengatakan semua kita akan pulang disebut mi'ad. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 9. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya, termasuk menunjukkan kepada kita bahwa semua akan berpulang. Ya, dalam bahasa singkatnya semua mudik. Ya, tempat mudiknya disebut ma'ad namanya, akhirat. Sehingga Ibnul Qayyim Al-Jauziyah punya kitab namanya Zadul Ma'ad. Bekal untuk mudik. Ya, bekal untuk pulang. Nanti kita turunkan ke fikih mudik itu ada. Fikih mudik, nanti kita belajar. Jangan mudik dunia kita kejar-kejar sampai mencari bekal, sampai cari jalan tikus, jalan apalagi tuh, jalan kancil, jalan cicak, jalan apa dikejar-kejar kan. Nah, sementara jalan akhirat kita kejar tuh. Mana shortcutnya, mana cara cepatnya gitu ya. Kok dunia yang sementara itu dikejar luar biasa, sementara yang akhirat yang abadi tidak ada perhatian yang maksimal. Ya, saya berhenti di sini dulu. Ini kembali ke asal. Nah, dalam konteks asal ini kebiasaan kita makan. Biasanya kita makan, masuk Ramadan nggak makan lagi, futur nggak ada, sarapan nggak ada. Ditarik kemudian waktunya ke waktu sahar, maka disebut dengan sahur. Itu pun kalau makan. Kalau tidak, tetap ketika masuk fajar puasa. Maka dengan tuntasnya Ramadan, kembali lagi kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati makanan sekaligus sebagai syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah menunaikan perintah Allah dengan sempurna. Walitukmilul iddah, menyelesaikan semua bilangannya. Kita ucapkan Allahu Akbar, diberi hadiah oleh Allah. Ayo makan. Silakan makan. Nanti banyak sekali ayat tentang hidangan dalam Al-Qur'an yang menunjukkan makna hadiah dari Allah. Ya, seperti umatnya Nabi Isa alaihissalam mendapatkan hidangan makanan, ya diberikan langsung, tapi pertaruhannya harus komitmen dengan iman kepada Allah. Kalau tidak, langsung turun hukuman Allah Subhanahu wa taala. Karena langsung hadir di hadapannya. Ya. Banyak nanti rasa syukur dengan makanan. Pernah dengar kasus sahabat Nabi yang ada di satu komunitas, kemudian lewat satu kabilah, raja di kabilah itu, ketua sukunya, kepala sukunya tersengat kalajengking. Ya, kemudian racunnya sudah menjalar. Setelah itu ya semua sudah angkat tangan, nggak bisa membantu, lantas diminta dari satu kalangan sahabat itu untuk membantu. Ada nggak yang kalian katanya bisa membantu mengobati? Satu mengangkat tangannya biiznillah, dengan izin Allah. Ini kalimat dasar nih, semua tidak akan terjadi kecuali karena Allah. Jadi katakan insya Allah, katakan insya Allah dengan izin Allah. Maka datang orang itu lalu diruqyah, ya artinya diraka. Raka itu mengangkat sesuatu supaya dia keluar. Ya, jadi bukan dalam konteks kena pengaruh jin saja. Ya, bisa juga penyakit fisik sifatnya. Dibacakan kemudian surah Al-Fatihah, dengan izin Allah sembuh, maka sebagai syukur kepada Allah kemudian dihadiahkanlah ya beberapa ekor kambing. Kambingnya dibawa kemudian kepada Rasulullah, nggak langsung mereka ambil karena takut gratifikasi. Udah, takut itu. Ya, maka disampaikan kepada Nabi, kata Nabi senyum, ayo kita nikmati. Tahu dari mana kalau Al-Fatihah bisa digunakan sebagai ruqyah, bisa menyembuhkan dengan izin Allah, maka nikmati itu semua. Makanan, masalah pada saat itu. Ya. Nah, jadi ini kembali kita makan. Makanya dalam konteks bersyukur ini semua gembira. Dibuatlah menu makan macam-macam kan. Ya, ada yang rendang, ada yang macam-macam, bikin ketupat, bikin ini, bikin itu. Itu gambaran senang dan hanya terjadi di waktu ini puncaknya. Ya. Apalagi yang kadang-kadang kue tambahan kan. Antara tempat dengan isi bisa beda kan. Ya kan? Tempatnya kongguan, dalamnya rangginang gitu kan. Bisa terjadi. Ini boleh makan lagi. Balik. Cuma pernahkah kita terbayang bahwa saat suasana ini nggak semua orang bisa makan? Apa kita pikir semua bisa makan? Semua punya perbekalan? Belum tentu. Ada kalangan-kalangan mungkin yang memohon kepada Allah, ingin mengekspresikan bahwa Ramadan telah selesai, tapi
nggak ada yang dimakan. Ya, pernah satu kejadian di Jawa Barat ini, nyata. Ada seorang anak begitu tuntas waktu puasa itu, kok dia nggak makan gitu kan? Ditanya, kamu kok nggak makan? Wah, saya lanjut kayaknya Ustaz puasanya katanya. Oh, kebaca begitu. Baca. Apa hukum orang yang tetap berpuasa di Idul Fitri? Haram. Hukumnya berikan dia makanan supaya buka. Karena boleh jadi dia nggak makan itu bukan karena dia nggak tahu haram, karena nggak ada makanan. Gitu. Jadi fikih dakwah itu kadang penting didahulukan dibandingkan fikih terapan muamalah. Ya, jadi penelitikan dari segi ulama itu dalam gitu. Maka kita siapkan makanan bisa. Nah, dalam konteks ini syariat lebih duluan menjangkau itu. Allah Maha tahu. Karena itulah kemudian dikeluarkan dari bagian kita untuk bisa berbagi dengan orang-orang yang kemungkinan boleh jadi nggak mendapatkan bekal makanan itu secara logistik. Maka muncullah kemudian di penghujung Ramadan itu persiapan untuk mensuplai secara logistik supaya semua kalangan muslimin bisa bergembira dengan perasaan yang sama dalam konteks mendapatkan kebutuhan makanan. Maka turunlah kemudian syariat zakatul fitri. Nah, jadi di sini nanti sebelum jeda masuk ke sini ya, nanti ada syariat zakat fitri. Zakat fitri. Tuh, kalimatnya pakai fitrun. Ya. Dari sini nanti diambil jadi sinetron Cinta Fitri. Ya. Zakatnya fitri asalnya. Kenapa disebut dengan zakat fitri? Untuk memberikan kesan bahwa yang akan kita support ini orang-orang yang belum tentu dapat makanan. Ya, jadi kaitannya aspeknya dengan aspek materi fisikal tadinya untuk kebutuhan jasmani, makanan sifatnya. Ya. Karena itu banyak di zaman Nabi ada yang dinar, dirham, mata uang macam-macam, tapi Nabi support dengan makanan. Kalau tidak gandum, kemudian kurma lebih banyak disupportkan. Ya. Karena itu sampai ke titik yang paling dekat dengan sholat Id. Ya. Makanya kata Nabi SAW, ya di antara keutamaannya, tapi harus benar baca hadisnya ya, jangan keliru. Di antara waktu yang paling utama untuk memberikan ini, zakat fitri ini, setelah sholat subuh, sebelum sholat Id. Awas, tapi jangan salah paham. Yang dimaksud Nabi adalah semaksimal mungkin dikeluarkan, sehingga sebelum sholat Id ini, dia bisa mendapatkan persiapan suplai makanannya itu, sehingga ketika kita menolong seseorang yang memang nggak ada sama sekali ke titik terakhirnya, itu disebut paling utama. Ya, tapi bukan berarti harus mencari fokus ke situ, kita bisa siapkan dari awal. Ya, kecuali kalau ada orang-orang memang nggak dapat sama sekali makanan, di waktu itu kemudian kita suplaikan itu, nah itu jadi keutamaan yang luar biasa. Saya ilustrasikan begini, ada orang kecelakaan, waliyadzubillah misalnya kan, kita berlindung pada Allah, semoga diberikan kebaikan semua, terus dia butuh donor darah. Ya, kita suplai misalnya kan, dari awal dari PMI nggak ada kecelakaan kita suplai, lebih utama mana ya dalam konteks ini? Kita suplai dengan kondisi kedua, ada orang kecelakaan saat seketika dia butuh suplai dan golongan darah kita sama serupa. Bukankah yang kedua kondisi lebih utama? Ya, dalam segi kondisi ya, bukan dalam segi pemberiannya, dalam segi kondisi. Maka di sini diberikanlah kemudian saking pentingnya suplai logistik ini sampai waktu yang paling mepet pun kalau masih ada dan masih butuh kita berikan itu. Itu cara memahaminya. Nah, cuma jangan dipaksakan oleh kita kemudian meniru ini karena bentuk makanan yang diberikan di masa Nabi atau orang Arab sampai dengan sekarang beda dengan kita saat ini. Baik, kita pelan-pelan uraikan. Satu, jadi bentuk zakat fitri itu apa? Makanan dulu sini ya. Nah, untuk mencapai tujuan utama ini. Nah, sekarang kita rincikan, kita detilkan. Makanan di zaman Nabi apa bentuknya? Kurma. Sampai sekarang ya, sampai sekarang di masyarakat Arab. Yang paling pokok itu kurma, nanti ada gandum. Baik. Jadi Nabi zakat pakai apa? Kurma. Apalagi kalau nggak ada? Gandum. Baik. Sekarang kita pakai apa? Bid'ah dong. Nggak sama dengan Nabi. Hah? Ini yang penting dibaca di sini berlaku metode kias. Jadi nanti cara konstruksi untuk menetapkan hukum itu istinbat ahkamnya nanti ada 4 ya. Nah, bisa dengan sumber dalil langsung dari Al-Quran. Kalau jelas langsung dan gak ada perbedaan pendapat langsung. Ya, Nabi menetapkan ijma' ulama langsung. 2, keterangan detil dari hadis-hadis Nabi SAW dijelaskan. Gak boleh ada tafsiran lain. Ketiga, ijma' ulama.
Ya, ijma' ulama dari sejak era Nabi meninggal dunia, sahabat sudah memahami ini maksudnya ke sini. Ya, seperti orang yang tengah, mohon maaf, haid misalnya kan, perempuan yang haid, nah itu tidak mengqadha salat tapi mengqadha puasa, dan ijma' ulama hukumnya berdasar keterangan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk di Al-Bukhari. Kemudian yang keempat, itu bisa kias. Kias itu analogi yang secara langsung nggak disebutkan bentuknya, tapi secara analogi ketemu isyaratnya. Nah, semacam begini misalnya, tadi Nabi zakat fitrnya pakai kurma, ya kan? Kurma itu kan makanan pokok, ya kan? Bagi masyarakat di masa itu sampai sekarang di Arab, kurma, gandum makanan pokok. Karena itu Muawiyah ketika beliau berada di Syam memberikan isyarat. Ini makanan pokok orang Syam di sini, itu tidak semua gandum, nggak semua kurma. Kata beliau, gunakan makanan pokok kalian untuk keluarkan zakat fitriyah. Karena kita itu makanan pokoknya bukan kurma, gandum, maka boleh menggunakan makanan yang biasa kita makan dari sumber pokoknya. Apa makanan pokok kita? Saya nasi. Kalau beras itu makanan pokok bagi hewan yang bertembolok. Ayam, bebek, angsa itu beras. Cuma memang sumber nasi itu dari beras. Karena itulah boleh mengeluarkan zakat fitri dari sumber makanan pokoknya, yaitu beras. Jelas ya? Baik, jadi boleh sekarang kita keluarkan dalam bentuk apa? Beras. Nah ini ya, sampai ketemu. Belum selesai hukumnya, pelan-pelan. Kalau kita baca hadis tekstual, yang tadi saya isyaratkan agak berbahaya sedikit, bisa repot. Kurma dimasak nggak? Enggak kan? Langsung makan kan? Buka, kasih, langsung makan. Maka wajar Nabi bilang setelah sholat subuh, sebelum sholat id, kasih kurma, ya tinggal makan. Oh sekarang ngajar waktu yang utama, salah memahaminya, gitu kan? Keliling ba'da subuh menjelang sholat id, dikasih beras, masa mau dikunyah? Kan? Maka dari itu kita tarik masanya agak jauh sedikit sebagai persiapan, ya kan? Tarik misalnya boleh dari 10 hari terakhir sekarang disiap-siapkan. Ya, dari amilin misalnya panitia. Ya, amilin itu pakai ala ya. Wal amilina 'alaiha. Nomor 3 di urutan asnaf zakat di Quran surah ke-9 ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha, pakai ala. Bedanya apa? Kalau nggak pakai ala, itu bisa umum, bisa nyambi. Ya, nyambi. Misal ini ada Pak Zul misalnya, ya dinas di MPR. Coba saya pokoknya pas akhir-akhir Ramadan pengen ikutan jadi panitia zakat. Itu masuk amilin. Tapi bukan alaiha. Alaiha itu orang yang memang fokus untuk ngurus zakat, spesialisasi di bidang itu, sehingga dia tidak punya waktu untuk beraktivitas di yang lain. Maka boleh dia mendapatkan bagian dari zakat, bahkan dinilai dikonversi seperti gaji umumnya, UMR misalnya, boleh. Ya, ini untuk zakat mal ya, untuk zakat mal. Pun demikian bisa mengelola zakat fitri seperti yang panitia masjid dan sebagainya. Hanya nanti zakat fitri dikhususkan pada golongan tertentu saja, yaitu fakir dan miskin. Ya, golongan itu saja. Sekarang kembali ke sini. Ini ala, fokus. Jadi nanti amilin atau panitia di sini di masjid, DKM dan sebagainya boleh dari sejak 10 hari terakhir Ramadan, 5 hari terakhir, ya, 4 hari terakhir, silahkan menyampaikan kepada masyarakat, jikalau berkenan ingin berzakat fitri, boleh misalnya dititipkan di panitia zakat di masjid, dan panitia nanti sudah punya gambaran fikihnya, bagaimana menerimanya, kepada siapa disampaikan dan seterusnya. Jadi kalau sekarang ada himbauan-himbauan berzakat, itu wajar, itu praktek sunnah dan ada pahala di dalamnya insya Allah. Jelas? Sekarang gini, teruskan. Kita sepakat tadi kalau bentuk zakat fitri apa? Makanan kan? Lihat sini. Ini yang paling penting untuk kita garis bawahi. Tujuan utamanya ini bisa makan. Ya, bukan buat komunikasi. Bukan buat tampil beda dengan gaya, bukan. Ya, karena itu saya lebih sepakat pada pendapat mayoritas ulama yang menekankan aspek makanan dan tidak diberikan dalam bentuk uang. Ya, khawatirnya dikasih dalam bentuk uang, dia belikan pulsa. Makan tidak. Tapi kan Ustadz, yang penting handphone. Handsome sekarang udah nggak penting deh. Ada yang dikasih dibakar. Ini repot, nggak ketemu nanti hikmahnya. Ya, ini nggak ketemu tujuannya. Karena itu boleh DKM panitia zakat menerima titipan dalam bentuk uang, boleh dikonversi, tapi disalurkan kepada penerima dalam bentuk makanan. Pesan misalnya, ya beras. Kurma rasanya apa? Kalau yang manis.
Kalau masih pahit ya pahit kan. Karena itu untuk memberikan zakat fitrinya, kurmanya harus kurma yang matang, kurma yang bagus kualitasnya dan turunannya. Sekarang kalau kurma itu langsung diberikan, tidak diolah, sudah terasa enak. Kalau beras kira-kira diberikan pada orang untuk makan di Idul Fitri, berasnya aja, kira-kira rasanya bagaimana? Gak lengkap kan? Berarti perlu ada pelengkapnya kan? Iya kan? Perlu ada pelengkapnya. Maka apa yang bisa kita lakukan? Boleh sertakan di sini. Bukan hanya berasnya. Namanya kan untuk makan. Kan? Makanan pokok memang nasi, tapi kan perlu ada pelengkapnya. Ya, maka boleh misalnya sertakan dengan ya ikannya, sarden misalnya kan, bentuk begitu. Kemudian juga sertakan minyaknya, satukan di sini. Karena itulah hikmah menjadikan setiap datang Ramadan bukan hanya orang zakat, orang infak pun jadi banyak. Supaya bisa disertakan ke sini. Jadi kalau kita ingin support orang misalnya untuk beli pakaian, untuk yang lainnya, jangan pakai uang zakat, pakai uang infak. Silakan boleh. Ya, untuk support misalnya dia kayaknya butuhnya pakaian supaya senang saat sholat Id, nanti besok kita bahas. Di antaranya mengenakan baju yang paling bagus sehingga serasa gembira. Kan nggak semua orang punya itu. Karena itu setiap datang Ramadan itu ada kecenderungan fitrah untuk berbagi. Infak makin banyak, makin banyak. Coba lihat tuh, Al Ihsan tiap malam nggak pernah ada infak. Malaikat pun nggak infak, nggak ada isi kotak malam. Tapi saat Ramadan tiap malam pengumuman kan tadi 2 juta, 2 juta, 2 juta, kan? Saya tanya, apa hikmah di balik itu semua? Arahnya kemana? Yang paling dekat itu ya ke Idul Fitri supaya semua bahagia. Makanya nanti diantaranya ada untuk support, ada untuk persiapan. Ya kenapa kita tidak menjadikan suasana itu bahagia? Zaman Nabi jadikan bahagia semua. Ada saf untuk perempuan bahkan yang haid, untuk anak-anak dan sebagainya. Kita harus punya suasana baru. Jadikan misalnya suasana yang ini, untuk ibu-ibu yang tidak sholat dengan anaknya boleh di sebelah sini. Sediakan mainannya, sediakan misalnya kue-kuenya. Itu kawan saya yang dari Tripoli langsung pesan ke saya, Syahadi, nanti pas Ramadan, pas mau Idul Fitri, saya akan buatkan khusus kue dari Libya. Alhamdulillah. Kan memang kami begitu, dijadikan bahagia semua. Ya ada mainan misalnya, ada manisan, ada macam-macam. Sehingga anak bertanya lagi pada ibu bapaknya, Mama, kapan Idul Fitri lagi? Gitu. Suasana itu yang kita hadirkan. Besok nanti kita bahas bagaimana takbir, bagaimana. Nah itu tidak hadir saat ini. Ya hadirnya terasanya hanya sekedar datang, ya sholat, dengar tausiah, pulang selesai, salam-salaman tuntas. Makan opor, makan ketupat, kan? Nah, tapi kebahagiaannya nggak terasa lengkap di situ. Ada sesuatu yang harus membekas dalam jiwa. Itu poinnya teman-teman sekalian. Jelas ya? Jadi boleh kita sertakan kemudian penyertaan tadi dari infak, boleh dipaketkan. Jadi boleh saja kemudian zakat diberikan, zakat fitri dalam bentuk sembako, bisa. Bisa. Jelas ya? Oke. Kalau sudah paham, nanti kita masuk bagian kedua. Jadi kalau uang boleh dititipkan kepada panitia dalam bentuk uang, boleh dikonversi. Misalnya zakat, ya ini 1 sa', kemudian dikonversi ke beras 3 kilo. Ya, saya nyari beras susah ini. Kemana kalau saya pribadi nyari susah? Boleh jadi kita datang ke DKM, panitia, saya titip dalam bentuk uangnya dikonversi sekian, keluar angka misalnya yang paling bagus, diukur yang standar berapa, sesuai kemampuan. Ya. Kemudian setelah itu, diterima oleh panitia, itu dikonversi menjadi bahan pokok ini, makanan untuk diolah. Paham? Baik. Tapi Ustadz, saya pengen sunnah Nabi yang sejati. DKM beli kurma misalnya, tidak begitu juga, kan nggak semua orang Indonesia kebiasa makan kurma. Jelas ya? Jadi yang kira-kira mengenyangkan, sifatnya pokok, ya, sifatnya pokok. Sekarang gini, kalau dalam suasana kita selesai menunaikan puasa Ramadan itu, terasa senang tidak? Ya, enak tidak? Nyaman ya? Wah, perasaannya semakin dekat kepada Allah atau semakin jauh? Masa ada kalau orang bilang senang, alhamdulillah udah nggak puasa lagi itu. Ya? Kalau senang kan ya Allah Ramadan, ya Allah rindu Ramadan lagi, ya kan? Itu baru benar. Makanya dia bertakbir walitukabbirullaha ala ma hadakum. Jadi ciri orang berhasil dengan siam puasa itu dapat hidayah Allah. Ya. Walitukabbirullaha, dan dia bertakbir karena dapat hidayah. Jadi suara takbir itu keluar nanti berdasar fitrah kita. Gak semua orang ketika pagi-pagi itu, ya, bahkan dari sejak maghrib pergantian ke isya, itu bisa tergerak untuk bertakbir. Bahkan ketika sebelum sholat id pun, gak semua bisa semangat bertakbir.
Ada yang cuma Allahu Akbar, Allah, ada yang lihat gini gitu. Tapi orang dapat hidayah karena dia merasa ada perubahan dalam hidupnya. Selama Ramadan dilatih, semakin dekat ke Allah, tahajud, mengalirkan air matanya, berusaha tilawah Quran, dan dia merasakan kenikmatan. Nah, kenikmatan itu yang menggerakkan fitrahnya untuk keluar bertakbir kepada Allah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Karena dia merasa mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan di antara makna hidayah itu peningkatan ibadah, sehingga menjadikan kita semakin bertakwa. Karena itu hidayah sering disatukan dalam Al-Quran, hidayah, takwa, ibadah. Coba lihat konsepsi hidayah pertama dalam Al-Quran yang disatukan dengan takwa dan ibadah. Al-Baqarah ayat 2-3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Hudan itu bentuk isim, keterangan sifat dari hidayah. Hada itu kata kerjanya. Hudan ya itu sifatnya, keadaannya yang kita terima aja bentuknya. Hudan lil muttaqin. Allah akan memberikan hidayah pada orang-orang takwa. Bukankah kita puasa untuk meningkatkan takwa? Ya, Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita berpuasa untuk meningkatkan takwa. Orang takwa dapat hidayah, hudal lil muttaqin. Bagaimana cara meningkatkan takwa itu saat puasa? Maka diturunkan jadi amal saleh. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Makanya kita latihan salat. Tarawih, malam bangun lagi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, diberi kemudahan untuk infak. Zakat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran. Ketika semua terasakan ada kebahagiaan. Bahagia itu falah namanya. Ya. Aflah itu digenggam. Menggenggam kebahagiaan gak mau lepas. Aflah. Orang beriman menggenggam kebahagiaan tak mau melepaskan. Qad aflahal mu'minun. Kalau sudah jadi dimiliki, orangnya berubah jadi muflih. Jamaknya muflihun. Orang-orang puasa melakukan semua ibadah tadi, ingat akhirat, mendekat ke Allah, wabil akhirati hum yuqinun, ayat 5-nya. Ulaika ala hudam mir rabbi wa ulaika humul muflihun. Jelas? Nah, jadi itu yang menggerakkan kita bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga keadaan kita yang mendekat kepada Allah tadi semakin dekat lagi, itu semakin menekankan keadaan kita untuk cinta kepada agama. Untuk semakin meningkat ketakwaan, untuk semakin meningkat dalam keberagamaan, ya, untuk semakin benar dalam ibadah. Bukankah Ramadan kita berusaha benar ibadah? Nah, benar untuk menegakkan agama, maksudnya benar sholatnya, karena din, agama kan disebut din, ya. Quran surah 3 ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Nah, ketika kita ingin benar menegakkan al-Islam, Islam itu apa? Hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8 dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Setelah beriman kepada Allah dan Rasul, kita tingkatkan salat, ya, kemudian kita keluarkan zakat, kita berpuasa, kemudian berusaha. Ingat, bukan terjemah yang tepat itu bukan berhaji bagi yang mampu, tapi berusaha mampu untuk haji. Ingat itu ya? Ya, karena istita'ah itu beda. Istita'ah itu kata ta'ah ditambah ista. Ista itu berusaha untuk mencapai sesuatu. Ya, jadi ada ista itu punya dua arti, memohon, meminta, dengan berusaha untuk melakukan sesuatu. Ya, adzina, izin, mengizinkan. Ista'dzana, minta izin. Ya, istahsana, berusaha untuk menjadikan sesuatu lebih baik. Ta'at, ya, ta'ah, taat mutlak. Haji itu disebut taat mutlak kepada Allah. Ketika kita menunaikan haji, bukti ketaatan mutlak kepada Allah. Kita ini harus berusaha taat secara mutlak, maksimal tunaikan. Tambah istata'a, yastati'u, istiti'. Ya. Man istata'a ilaihi sabila. Kalau mau haji harus berusaha untuk mampu menunaikannya, gitu. Jadi sepanjang hidup kita berusaha. Bukan menunggu sesuatu jadi mampu. Kalau cuma ditunggu nggak akan datang. Berusaha walaupun dengan doa. Ya, sekecil-kecilnya. Jelas ya? Nah, kembali ke yang tadi. Jadi kalau kita berusaha melakukan sesuatu, menegakkan nilai keislaman dengan benar, sholat tadi lebih bagus lagi, puasa, zakat, haji dan sebagainya, kemudian kita tegakkan dengan benar, lurus, menegakkan sesuatu dengan benar disebut dengan aqama yuqimu. Makanya kalimat sholat di Quran disandingkan dengan kata turunan kata ini, aqim wa aqim, iqamah, itu menegakkan dengan benar. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa aqimus aqimis salata lidulukish, semua aqim. Seakan memberi kesan kalau sholat mesti benar, jangan asal sholat. Nak menegakkan sesuatu dengan benar, itu turunan kata dari kata aqama.
yuqimu, perintahnya disebut aqim. Nah, ini aqim. Nih, lihat ya, nanti Anda akan tahu ujungnya kemana. Ya. Saya puzzle-nya saya turunkan dulu, nanti insya Allah akhirnya kita mengerti kemana arahnya. Lihat sini. Aqim kata perintahnya, lakukan, tegakkan dengan benar. Fokus. Agama tadi apa namanya? Din. Teman-teman sekalian, ada yang paling menarik dalam Al-Quran. Kita itu kan punya fitrah dalam diri kita. Ya, punya fitrah. Fitrah ini ada dua jenis. Pertama, kecenderungan untuk berbuat benar. Ini umum semua. Semua manusia punya kecenderungan untuk berbuat benar. Karena itu ketika seseorang berkata yang salah, hatinya pasti menolak. Ya, kalau ada yang berdusta, hatinya mengatakan itu salah, itu nggak benar. Pasti itu. Jadi cenderung kepada kebenaran. Yang kedua, cenderung kepada agama. Cenderung untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang saat dia mula akan dilahirkan, itu ada komitmen dengan Allah, Rabb, membangun komitmen. Saat terjadi 4 bulan di dalam perut ibunda. Ya, mengandung 4 bulan, roh ditiupkan, maaf ini agak dalam kajiannya. Kemudian terjadi komitmen. Itu ada di Quran surah ke-7. Ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi ada perjanjian. Apakah engkau siap menjadikan aku sebagai Rabbmu yang akan merawatmu, yang akan memberikan kebutuhanmu, menyembuhkan kalau sakit? Siap ya Allah, aku bersyahadat. Jadi semua kita bersyahadat. Makanya Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir punya fitrah, kecenderungan untuk bersyahadat, kecenderungan untuk mendekat kepada Allah. Makanya mencari semua, ketika dia tumbuh mencari. Ada kegelisahan di jiwanya untuk menemukan Tuhan. Ada yang benar menuju Allah, ada yang mencari. Ada yang tersesat, ada yang keliru, tapi pada dasarnya ada fitrah untuk menuju Allah. Fa'abawahu yuhawwidani aw yumajjisani aw yunasrani. Maka lingkungan tempat dia beraktivitas itu yang menjadikan kadang dia tidak ingat dengan Allah, jadi menjauh. Jadi di antara makna fitrah itu, kalau pakai taknya tak marbutah, itu asal begini. Fitrah. Gini. Fokus. Di antara maknanya apa? Cenderung untuk mendekat kepada Allah, menegakkan agama dengan benar. Kalau ini dilatih, ini yang mau saya tunjukkan, saya spesialisasi di bidang bahasa Arab. Dan khususnya bahasa Al-Quran. Ya, dengan hadis-hadis Nabi. Ada yang dahsyat dalam bahasa Al-Quran. Kalau fitrah ini dilatih untuk kita buka, terus sehingga kita merasakan kedekatan dengan Allah. Yang tadinya tertutup baru lahir, terus kita buka dengan latihan ibadah, gitu kan? Ibadah, mendekat, sholat, meningkat, sehingga merasakan kenikmatan dalam bentuk ibadah. Maka biasanya dalam bahasa Arab itu taknya dari tak marbutah berubah menjadi tak maftuhah. Yang begini jadi begini. Fa, ta, ra, taknya begini. Sekarang buka Quran surah ke-30 ayat 30. Rum ayat ke-30. Tadi menegakkan agama dengan benar disebut apa? Masih ingat? Aqim kan? Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi. Kemudian sekarang lihat kalimat fitrahnya di situ. Lihat kata fitrahnya. Pakai tak terbuka atau tertutup? Terbuka. Lihat ya. Padahal di tempat lain bisa tertutup, itu terbuka. Ingin menunjukkan apa? Ya, saya terjemahkan dulu. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hei, berusahalah engkau berislam dengan benar. Tegakkan syariat dengan benar, sholat dengan benar, puasa dengan benar, baca Al-Quran dengan benar, bersosial dengan benar. Itulah nilai keindahan agama. Dan kerjakan dengan lurus, hanifah. Fitrat Allah, itulah fitrah yang Allah lekatkan pada diri kita. Allati fataran nasa 'alaiha, yang Allah telah berikan pada diri manusia. Jadi kalau fitrah ini awalnya cuma potensi, kecenderungan, dilatih dengan ibadah, latih sholat, latih zakat, latih puasa, latih kemudian dengan Al-Quran, itu kan dampaknya secara sosial. Luas dampaknya. Karena itu ketika seseorang sudah bisa berlatih, taknya berubah dari marbutah tertutup jadi terbuka maftuhah. Cek diksinya, kalimatnya, taknya terbuka. Nah,
Karena itulah kemudian yang paling menarik teman-teman sekalian, Ramadan ini bukankah mengembalikan kita pada suasana kedekatan dengan Allah? Salatnya menjadi enak, jiwa sosialnya meningkat, ya. Itulah fitrah. Fitrah. Karena itulah kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, orang-orang yang puasanya benar, yang baik, maka dia merasakan kenikmatan fitrahnya, bahkan puncaknya diungkapkan dalam bentuk pemberian sebagai simbol dari berbagi itu. Maka disebutlah oleh beliau zakatul fitrah. Zakat untuk membersihkan, menyucikan, dan meningkatkan nilai-nilai kebaikan. Fitrah yang menunjukkan kemudian fitrahnya itu kembali kepada nilai-nilai baik, mendekat kepada Allah untuk menunaikan nilai agama. Itulah asal mula munculnya zakatul fitrah. Jadi kalau disebutkan fitrah, itu yang dimaksud nilainya, maknanya, hikmahnya. Kalau yang dimaksud fitri, itu bentuk makanannya, pokoknya. Jelas di sini? Nah, jadi zakat fitri itu salah satu fungsi terbesarnya adalah selain memberikan makanan pokok, untuk mengembalikan kita kepada kesadaran spiritual dan mengembalikan fitrah kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu asalnya. Jadi kalau Anda mau datang misalnya ke panitia, Pak, saya mau zakat fitrah, itu sambil berpikir, oh berarti saya harus mengembalikan jiwa saya lebih dekat dengan Allah. Ini bukan ilmu otak-atik ya. Ini mahal ini. Agak banyak kitab yang harus dibaca. Ya, banyak kitabnya, jadi terutama meneliti, saya khusus itu kadang meneliti setiap huruf di Al-Quran itu. Ya. Sampai-sampai kadang-kadang saya di Tripoli itu sampai setiap ada senggang masuk perpustakaan, sampai hafal saya di mana letak kitab ini. Jadi kalau ada orang minjem, saya tahu ini nggak ada nih. Ya, jadi saya tuh kalau udah masuk tempat perpustakaan, pertama datang di kampus manapun, langsung saya bikin peta. Peta ini ulumul Quran, ini tarikh, ini hadis, ini hasil disertasi, tesis, di ruang mana. Lalu kita lihat apa aja kitabnya. Nah, biasanya kalau penjaga perpus di komputer udah dilacak, di gini nggak ada. Nah, dia nyari saya nanti, Syekh nggak ada di sini, kemana? Gitu. Oh, saya kira ada yang minjam, mungkin salah nyimpen tempatnya di sana. Nah, itu ada mu'jam bagus sekali. Ya, nanti ada mu'jam di Qomus Al-Fadhil Qur'anil Karim. Ada mu'zam fahras di Al-Fadhil Qur'anil Karim. Jadi indeks kata-kata Al-Quran yang bisa diteliti, berapa jumlahnya, kenapa di sini beda dengan kalimatnya dengan yang lain. Ya, Maliki misalnya, kenapa di sini maknya pendek, ada patah tegak, yang lainnya lagi tiba-tiba jadi alif. Itu ada maknanya, bukan cuma rasam saja, ada hikmahnya. Kenapa kalimat salat ada yang alif lam sod lam kemudian wawu ta marbutah, ada yang alif lam sod lam wawu alif ta maftuhah, ada yang alif lam sod lam alif ta marbutah. Itu ada maknanya. Ya. Jadi di sini ingin mengatakan bahwa orang-orang yang puasa itu kalau dia benar berhasil, dia kembali ke fitrahnya, dekat dengan Allah dan kembali kepada nilai kebaikan, jadi orang baik. Itulah rahasianya kenapa di Al-Baqarah 187 ketika menutup rangkaian ayat puasa, ya kalimatnya berubah, kemudian ada An-Nas di situ. Coba kita bandingkan dengan Al-Baqarah 183. Ya, la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sekarang masuk ke 187. Saya langsung ke pertengahan ya, supaya langsung ke tengah-tengah ke ujung. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus shiyama ilal lail. Kemudian la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil tilka ayatullah. Wa la taqrabuhunna wa antum aakifuna fil masajid. Kemudian mana Qur'annya? Saya pengen dengar. Terus? Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nas. Tuh. La'allahum, kok bisa pembukanya la'allakum tattaqun, penutupnya la'allahum yattaqun. Tuh. Itu ada maknanya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nas. Demikianlah Allah ingin menunjukkan ayat. Apa itu ayat? Ayat itu tidak pernah disebutkan dalam bahasa Arab kecuali tanda yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Kepada Allah. Karena itu Al-Quran semua isinya disebut ayat. Coba Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat. Kenapa disebut ayat? Karena setiap kita baca Al-Quran, keadaan kita menjadi dekat dengan Allah. Itu yang dimaksud di Quran surah ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim tawakkal. Mana Qur'annya? Mana Qur'annya? Ayo ngaji. Innamal mu'minuna, sungguh orang beriman yang sejati itu. Ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, kalau disebutkan nama Allah,
Ya, wajilat qulubum, ada getaran di jiwanya. Itu untuk mengecek. Kalau ingin ngecek punya iman tidak, disebut nama Allah. Makanya Allah menyebutkan namanya melalui suara muadzin 5 kali dalam sehari, setiap pergantian waktu dalam sehari. Jadi subuh pindah ke siang, siang pindah ke sore, sore pindah ke maghrib sampai ke isya. Disebutkan nama Allah. Karena khawatirnya begini, ada yang paginya punya iman, sorenya kufur. Kata Nabi, yusbihu mu'minan wa yumsi kafira. Ada orang-orang yang paginya beriman, sorenya bisa kufur. Atau sebaliknya. Karena itu dicek setiap waktu sampai kita merasakan meninggal dalam keadaan beriman. Bukankah saat azan ada panggilan dengan menyebut nama Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu ketika disebutkan, kalau masih ada iman, ada getaran di jiwa kita. Sudah azan. Tuh. Walaupun mungkin baru azan, belum qomat, tapi setidaknya masih ada. Semakin kuat, semakin tajam. Belum azan, udah kepikiran berapa menit lagi nih. Ya, bahkan Masya Allah, ini sekarang kita baru selesai tarawih. Sudah hilang mikir, besok subuh jam berapa ya? Untuk persiapan. Semakin melemah, semakin agak aneh. Baru sahur, udah lihat kapan buka. Ya. Nah, jadi itu iman, tapi belum selesai ayatnya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Semakin meningkat keimanannya dan semakin menjadi dekat hubungan dengan Allah. Makanya ketika kita berwudu buka mushaf, baca Quran, lain kan suasananya? Itulah ayat. Nah, puasa ini disebut oleh Allah latihannya sebagai ayat. Ya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi. Demikian dalam puasa ini kami latih, kami tunjukkan langsung kepada hamba-hamba kami, kata Allah. Kepada hamba-hambaku dengan latihan sholat, dengan latihan dia membaca Al-Quran, dengan latihan dia zikir, supaya meningkat kedekatan dengan Allah. Itulah fitrah. Jadi akhir ayat puasa paketnya ditutup dengan kalimat itu. Itu indah sekali rangkaiannya. Dan dahsyatnya apa? Ketika dia dekat dengan Allah, dia nggak lupa dengan sosial. Linnas. Kalau sudah nas, kan umum. Ya, kami tunjukkan kata Allah kepada manusia semua. Tuh, aneh kan? Ya, kalau yang kita belum ngaji sempurna jadi aneh. Kok bisa perintah puasa dibuka untuk orang beriman saja, tapi ketika selesai ingin ditunjukkan untuk semua manusia? Yo, perintah puasa kan Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu, bukannya ayuhan nas. Tapi ketika selesai, kadzalika yubayyinullahu ayati linnas. Demikian kami tunjukkan kepada manusia semuanya. Orang-orang yang berhasil puasanya itu, kata Allah, akan tampak tanda-tanda di mereka. Dekat dengan Allah, semakin meningkat ibadah. Dan dahsyatnya, peningkatan ibadah ritual, spiritual itu akan berdampak pada nilai kebaikan sosial. Gitu. Makanya la'allahum yattaqun. Kamu akan lihat mereka itu. Tuh, jadi mereka. Padahal ketika dibuka, jadi kalian. Kata kedua, pindah kata ketiga. Ya, coba lihat. Ketika diperintahkan puasa, bentuknya kata kerja kedua, jama, kalian. Ya, la'allakum tattaqun. Tattaqun itu menunjuk kalian, kata kerja kedua, ke kita langsung. Hei, saya perintahkan kalian puasa ya orang beriman supaya kalian bertakwa. Tapi ketika selesai jadi bentuk ketiga. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Tuh. Apa yang dahsyat? Demikian kami jadikan puasa ini sebagai latihan untuk mendekatkan diri kepada Allah, membangun jiwa sosial ke spiritual yang tinggi dan sosial yang kuat. Yang dengan itu Anda harus buktikan kepada orang-orang di sekitaran kita, bahkan pada yang belum beriman, supaya mereka merasakan aura takwa dari kita. Dan dengan itu menjadi hidayah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu jadi keberhasilan puasa. Nah, jadi setelah puasa kita harus buktikan berhasil. Jangan menilai orang. Kita buktikan diri kita pribadi. Karena itu lihat sampai malam ini mumpung belum selesai, masih ada malam esok insya Allah kalau hidup. Nah kalau merasa belum tentu hidup, maka malam ini kita sempurnakan mendekat kepada Allah. Ya, tingkatkan lagi zikir, sholatnya yang baik lagi, sampai merasakan kenikmatan. Belum bisa nangis malam ini ya besok malam. Ya, nggak bisa nangis lagi ya berusaha tangisi dari kita yang belum bisa menangis. Mungkin ada jalan bagi kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah sekali lagi melindungi kita semua, menyayangi kita, menguatkan kita, melindungi bangsa kita, menyatukan, menjauhkan dari perpecahan dan menjadikan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal di tempat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم تقبل منا صلواتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصيامنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين مما استهدانا يا الله إليك يا أرحم الراحمين بآياتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.